Niki nggih dokter. IKK itu dulu yang kedua yang tidak mati. Oh nggih. Kula ganti dokter. Niki kula nyuwun PPT-ne riyen. Minta PPT-ne pira to? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester ini segini banyak belum datang, belum ada cowok-cowoknya. Ya, jadi dijadwalkan 7.50 kan ya. Nggih. Oke deh, nanti kita mulai ya. Jadi saudara sudah pernah mendapatkan mata kuliah dermatologi atau ilmu penyakit kulit kelamin? Sudah? Oh, baru sekali ini? Sudah. Kemarin siapa yang beli? Dokter Flora. Tentang apa? Apa? Oh, eflorescensi ya, kumpulan kulit. Apa? Tentang apa? Dokter Flora? Tentang apa? Yang umum kelainan kulit pagi sama dokter Nur Rahmat, terus siangnya dokter Flora tentang infeksi menular seksual. IMS ya. Oke, sekarang ini basicnya ya saya berikan tentang ini kan fakultas kedokteran UMS ya. Basicnya ada Muhammadiyah, ada keislamannya yang kuat. Harusnya begini, karena disiplin mahasiswanya. Orang Islam kurang disiplin ya tidak makin maju nanti. Coba slide-nya. Ya. Jadi ini mengenai keislaman ini saya kira saudara sudah belajar sendiri ya, mengenai worldview Islam Syariah, studi Quran dan sebagainya itu kan ya. Nggih. Ini semuanya menuju nanti saudara sebagai seorang dokter dengan jiwa Islamannya. Sebab hal ini sudah diambil juga oleh pondok pesantren Gontor ya. Kamu tahu Gontor ya? Nggih, ngertos juga. Ini sekarang udah ada Universitas Darussalam, Unida, dan mendirikan fakultas kedokteran Unida baru masuk ini ya. Jadi baru buka tahun kemarin. Ada 15 mahasiswa, 50 mahasiswa pertama, angkatan pertama. Memang visinya memproduksi dokter santri, ya jangan kalah UMS. Baik, jadi saya mulai ini oleh pendahuluan dengan Islam dan ilmu kedokteran, bahwa betul-betul kedokteran itu Islam itu banyak melakukan ilmu kedokteran ya, tidak hanya ilmu agama saja ya. Karena dokter itu salah satu profesi yang luhur ya. Apakah ada nilainya, value dan ada etikanya. Seorang dokter harus ada etik kedokteran ya. Dia praktek dan ini diatur secara ketat dan baik ya. Profesi luhur itu karena apa? Karena ada 6 sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan dari seorang dokter ya. Dia merasa harusnya bukan dia menyembuhkan, dia sebagai pelaksana saja. Menemukan Allah semuanya ya. Kemudian niat yang murni, budinya luhur, tidak ada niat yang jelek ya, mencari hanya keuntungan saja ya. Oriented bisnis tidak boleh, harus orientednya medicine ya. Mendahati sumber kerja, integrasi ilmiah dan sosial ya. Slide selanjutnya. Seorang dokter dididik berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi ya. Ada 7 area kompetensi dan ini harus dipunyai.
sehingga memiliki seorang dokter praktek dengan jiwa yang profesional ya. Dan nanti setelah lulus ada disumpah dokter, dan ini sumpah yang diambil dari sumpah Hippokrates. Nanti akan dapat bukunya dan dibaca, dan ini sebagai pegangan. Saya berjanji dan sebagainya itu ya. Dalam menerapkan ilmu dan praktek kedokteran harus didasari pada etika, moral, mediko legal, profesionalisme serta keselamatan pasien. Ya. Saya ingat kata-kata guru saya dulu. My first consideration is keselamatan pasien. Coba slide-nya. Ini adalah 6 azas etik kedokteran ya. Azas menghormati autonomy pasien ya, autonomi ya. Azas kejujuran, prinsip of veracity, prinsip of non-malevolence, tidak merugikan ya, tidak merugikan pasien ya, pengobatannya tidak memberikan efek samping dan sebagainya, tahu obatnya tidak baik, tidak merugikan, ada manfaat ya, beneficent ya. Obat diberikan mesti harus bermanfaat pada pasien di bidang apapun, penyakit dalam, penyakit kulit, penyakit anak-anak dan sebagainya. Dan azas adil, tidak memandang pasien dari segi ekonomi, kasta dan sebagainya. Semua pasien sama ya. Yang first consideration is the health of my patient ya. The health of my patient will be my first consideration ya. Pertimbangan saya adalah pasien kesembuhan. Ilmu kedokteran yang akan melahirkan suatu etika profesi kedokteran. Titik etik kedokteran adalah pedoman yang mengatur prinsip moral dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran, yaitu dalam praktek itu ya. Dan dalam praktek harus ada ada prinsip moralnya ya. Sehingga apa? Mutu pelayanan profesi kedokteran tetap terjaga. Dan dengan cara yang terhormat ya, bersusila sesuai dengan kata dan tradisi luhur sahabat. Kita tahu sejak kuno maka dokter yang berhubung, maka kita sebagai dokter harus menjaganya. Jangan sampai praktek itu ada dasar kalau sampai misalnya ada malpraktek ya, melakukan kegiatan katakanlah misalnya abortus provokatus ya, sebagai keinginan pasien ya. Yang tidak abortus boleh, tapi harus ada indikasi medis. Tapi ini karena indikasinya mungkin dibayar sebagainya, dia melakukan itu. Atau kegiatan asusila bisa saja karena pasiennya barangkali dia tergoda nafsunya melakukan suatu kegiatan yang asusila ya, right? Agama Islam kamu sudah tahu semuanya ya, dari segi bahasanya adinnya itu adalah untuk keselamatan kesejahteraan asrama ilmu Islam dan sulamun, tangga ke atas untuk menuju penyerahan diri sepenuhnya pada Allah SWT. Dalam surat Al-An'am ada disebutkan sesungguhnya pendiri Allah adalah yang benar, dan kita diinginkan agar berserah diri pada Tuhan seluruh ya. Sebuah lainnya. Jadi dalam Islam secara terminologi, Islam ada ajaran hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulnya kepada umat manusia semuanya di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk kebahagiaan hakiki dan berwarna ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika hidup di dunia ini tidak hanya mengenal kebahagiaan dunia saja, seperti doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirat pun kita menginginkan kebahagiaan, right? Ya, ini prinsipnya menyerah diri pada Allah, menuju kecerdasan tinggi ya, keselamatan dan kesejahteraan untuk mencapai surga. Qul inna hudallahi wal hudaya. Katakanlah sesungguhnya bagi Allah itu yang benar. Dan kita disuruh akan menyerahkan diri pada Tuhan semesta alam. Right? Di dalam filsafat ilmu, Allah itu memberikan kepada manusia kita ini akal ya. Ya, kita ini diberikan dua komponen, yaitu fisik dan
non fisik yaitu roh ada di dalam tubuh kita. Fisiknya itu termasuk materi-materi yang membentuk jaringan kita dari sel, atom, sel, kemudian sel jaringan, organ, akhirnya sistem ya. Di sini di dalam ada sistem yang disebut akal, fungsinya itu dilakukan oleh otak ya, suruh-suruh saraf pusat dan sebagainya. Kemudian dia untuk menalar dan yang akan mengalirkan pengetahuan. Pengetahuan ada 3, pengetahuan ilmiah yaitu misalnya lain kedokteran yang sekarang saudara pelajari, ilmu kedokteran, ada ilmu hukum dan sebagainya ya. Dan ilmu kedokteran pun punya cabang yang bermacam-macam, ilmu dari dalam, psikiatri, THT, kulit dan sebagainya. Kemudian pengetahuan kedokteran lain dengan ilmu tapi seni, ini adalah suatu pengetahuan juga, seni tari, seni lukis itu adalah suatu pengetahuan lukis, tapi ada dasar seni. Dan ada pengetahuan agama, mana dasarnya adalah wajib, lain seperti Islam ya. Islam adalah agama benar yang sudah tercantum dalam Al-Imran ya. Inna Allah Islam ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Allah mengutus Rasul membawa petunjuk dan agama benar ya, dalam ayat As-Saff ayat 9-nya. Selain ilmu kedokteran, kalau kita kembali pada dihasilkan oleh nalar kita yang pengetahuan kita yang saat ini kita pelajari, kita di dalam jalur ilmu pengetahuan kedokteran. Ini sebetulnya tujuannya adalah pengobatan ya, treatment ya. Treatment adalah suatu tindakan dilakukan setelah menentukan diagnosis. Kita periksa pasien, tentukan diagnosis, setelah itu terapi ya. Setelah terapi apa? Dipulih fungsinya, operasinya, efek sampingnya dan sebagainya. Ya, jadi medical science ini untuk pengobatan segala bentuk penyakit ya, untuk mencapai health science ya, bagi seluruh umat manusia. Di era modern ini mungkin sudah banyak berkembang ya. Kalau dulu cuma tabib ngobati ya. Sekarang ada bayi tabung, ada open heart surgery ya, ada operasi penggantian kelamin, ada rekayasa genetik, ada stem cell dan sebagainya. Berkembang sekali ya. Tidak beribu-ribu tahun yang lalu, mulai awalnya diputuskan di Yunani. Ini sejarahnya ya. Jadi penyakit ada 2, penyakit jasmani dan penyakit rohani ya. Jasmani jelas ya, jadi ada satu organ tubuh yang mengalami tidak fungsi atau ada kemasukan suatu mikroba, antigen dan tubuh ya, sehingga menimbulkan suatu penyakit ya, bisa mata, bisa kulit. Dan ini ada memberikan suatu simptom ya, sign. Simptom itu gejala, sign itu tanda ya. Simptom dikeluhkan oleh pasien. Saya ada signnya ada bukaan ya, mereka juga ya, ada iritif, ada makulan. Tidak menyebut yang kulit karena ini saya berikan singgung dengan yang kulit dan hamil ya, agama Islam dan kulit hamil. Gejala tanda yang muncul ada khas ya. Karakteristik yang disebut dapat digunakan sebagai dasar diagnosis ya. Seperti nanti saudara belajar skabies, khasnya apa? Adanya di malam hari, UKK-nya diletaknya di sela-sela jari, di daerah ketiak, daerah kemaluan. Jadi khas diagnosis itu biasanya adalah UKK yang kita periksa. Jadi jauh lah, dermatofilosis belum ya? Belum. Kalau dermatofilosis stenya dermatofilosis corporis, lalu di badan, lesinya berbatas jelas, makula bergerak tapi aktif, tengahnya menyembuh, sentral healing sebagainya. Jadi tanda daripada suatu penyakit UKK itu menentukan ke diagnosis ya. Kemudian ada fisikal lepuh-lepuh. Oh ini adalah mungkin seluruh tubuh sampai mukosa, Stevens-Johnson syndrome dan sebagainya. Dapat digunakan sebagai dasar diagnosis dan memberikan penyakit lainnya. Dan ini penyakit rohani sudah tidak belajar di sini ya, ini di psikiatri ya. Nah, terapi ya.
terapi ini di bidang kedokteran bermacam-macam. Terapi medikamentosa ini kita bisa berikan sistemik ya, topikal ya, sistemik itu oral, intramuskular, intravenus ya, topikal ke kulit, inhalasi untuk hidung sebagainya. Bisa psikoterapi untuknya, penyakit psikoterapi itu gangguan psikis ya, gangguan rohani tadi. Dan ini perlu islamisasi ilmu pengobatan ya, dengan memberikan dasar pengobatan kejiwaan yang kuat, maka mungkin menyembuhkan penyakit psikiatri. Nanti sudah di kuliah-kuliah psikiatri ya, barangkali bawakan itu ya. Kemudian ada terapi pembedahan. Itu suatu bentuk terapi menyembuhkan, tujuan dokter dan menyembuhkan penyakit untuk supaya sehat. Bedah gastroenterologi, bedah jantung, bedah saraf, bedah kulit sekarang sudah mulai ya. Dermatologi itu bukan hanya tidak melihat penyakit kulit, misalnya obat-obat topikal orang ya, sekarang ada kan pembedahan tumor kulit kita ambil, kemudian ada penumpukan lemak-lemak kita sedot, liposuction dan sebagainya. Kemudian ada keruk-keruk di muka bisa kita lakukan filling dan sebagainya. Makanya sekarang ini dermatovenerologi, ilmu penyakit kulit dan kelamin ya, ditambahin DVE, dermatologi, venerologi dan estetika. Kenapa kok ditambahkan estetika? Karena in reality kenyataannya banyak pasien-pasien yang terjadi efek samping karena gangguan estetika, karena pemakaian obat-obatan cara-cara yang tidak benar ya. Misalnya dilakukan oleh dokter yang tidak kompeten ya. Dokter umum yang khusus saja tiba-tiba dia mengira laser, mengenal bedah kulit saja. Kalau dokter DVE dipelajari ya, ada divisi dermatokosmetika dan pelajari mengenai aging, mengenai kerutan, mengenai melasma, bagaimana cara mengatasinya, akne sekarang. Kalau dia bukan oleh dokter umum yang tidak kompeten, maka banyak efek sampingnya ya. Ya contohnya saya sering menemui, saya lihat mukanya tapi tiba-tiba sekarang kok menjadi merah, menjadi putih-putih dan sebagainya, bercak-bercak yang wajar, kulitnya tipis. Itu karena pemakaian topikal yang tidak diketahui efeknya. Tapi dari mana? Dari skincare. Saya lihat obat yang dipakai ternyata mengandung kortikosteroid yang kuat. Seorang dokter kulit mempelajari bahwa steroid topikal itu ada efek yang ringan, yang sedang, yang poten. Poten apanya? Poten efek anti-inflamasi dan ada efek anti-mitotik. Nah, ternyata ada memang anti-mitotik, artinya apa? Anti-mitotik artinya apa? Anti apa? Membelah sel mitosis. Yang di anti-mitosis yang dicegah mitosisnya apa? Kalau memakai yang lama di kulit. Mitosis dari sel kulit yang mengalami mitosis apa? Yang anatomi kulit ya. Stratum habis kan. Kulit ada stratum borneo, stratum hidung, stratum nusuk, stratum basal yang membelahnya. Ini konsentrasi steril kuat, pembelahannya menjadi tidak ada fluktuasi, kulitnya ditipis, jadi delegasi menjadi sinar matahari bertahan. Jadi ilmu-ilmu itu dipelajari oleh seorang dokter kulit ya, yang kompetensi dan dokter umum harus mengetahui sepintas lalu kadang-kadang memberikan riset yang kurang benar, tidak mengingat efek samping, benar kesehatan pasien dikalahkan oleh orientasi ini. Kalau melakukan jika obat ini biaya besar sebagainya. Ya, jadi terapi sistemik itu tadi obat itu dosisnya harus sesuai ya. Banget banyak ya sebagai seorang dokter fisioterapis ya. Cara masuk obatnya bagaimana, cara oral, apa intravenus, apa intramuskuler, perhatian kontraindikasi, efek sampingnya, efek ya, convenient untuk penderita dan misalnya anak-anak ya ditanyakan mau kapsul, mau pil, mau tablet ya. Dokter punya kemampuan itu bikin puyel, bikin tablet ya.
kapsul dan sebagainya. Dan yang terakhir cost benefit ratio ya, rasio antara efek yang dihasilkan dengan efek yang dikeluarkan oleh pasien ya. Memang ada misalnya nanti ada kasus herpes simplex ini. Obat anti herpes ada yang mahal sekali, memang baik. Tapi kalau ini diberikan orang tidak mampu ya dia keberatan. Jadi obat yang anti herpes yang mungkin generik lebih tidak. Pertimbangan itu adalah sebagai dokter pertimbangan. Ya, saya nulis obat, asal pasien yang bayar sebagai cost benefit ratio. Ini secara sedikit ya. Ilmu kedokteran tidak lahir dalam waktu semalam ya. Puncak dari jutaan usaha jutaan manusia sejak ribuan tahun silam diharuskan oleh guru takfik buku sampai sekarang dokter artinya pendidikan dokter ya. Jadi cikal bakalnya itu peradaban kuno di Mesir, Yunani, Roma, ya, Persia, India, Cina ya, banyak mempelajari ilmu kedokteran ya, ilmu pengobatan manusia. Like, seperti Yunani kuno itu Hippocrates yang hidup pada abad 5 sampai 4 sebelum Masehi, jadi tidak anggap sebagai bapak ilmu kedokteran ya. Dan ini dia menulis dasar-dasar kedokteran. Sampai pun sumpah seorang dokter kan mengambil sumpah Hippocrates ya. Karena kita hormati dia sebagai seorang bapak ilmu kedokteran. Ada Rufus Efesius ya, menyusun 60 besar ilmu kedokteran, ada Dioscorides dan sebagainya ya. Kemudian itu di Eropa itu ya, Yunani, Romawi dan abad pertengahan Eropa mulai kegelapan ya, karena dia tidak mengenal Tuhan Allah ya. Kemudian tahun abad ke berapa lahirnya Nabi Muhammad, mulai dunia Islam tumbuh, dunia Islam meningkat, mulai berkembang sekali agama Islam dan kesehatan. Jadi agama Islam adalah agama yang menaruh perhatian pada kesehatan, baik raga maupun kesehatan jiwa ya. Banyak hal-hal tadi seperti sebentar lalu saya sebutkan tadi ya. Islam mengangkat jiwa manusia ke tingkat yang tinggi ya. Tidak hanya sehat jasmani, juga sehat rohani juga ya. Jadi Islam berusaha melindungi, memelihara tubuh raga dari keletihan dan penyakit. Karena apa? Karena orang sakit tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban agama. Dia tidak bisa, mungkin jihad fisabilillah, mungkin sholat juga terganggu, mungkin puasa tidak bisa, ya. Tidak bisa mencari rezeki ya. Ya, selain menghalangi ibadah haji dan sebagainya. Tidak bisa bermanfaat pada sekitar. Padahal hadis Rasul, khairun nas infaqul nas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain ya. Orang sehat bermanfaat orang lain. Kalau sehat, kalau sakit tidak bisa bermanfaat ya. Tiduran dan sebagainya. Ya, selain bukti ayat hadis bahwa Islam memiliki kesehatan banyak ya. Ini kita lihat di Anbiya itu doa Nabi Ayub yang mohon kesembuhan. Kemudian tentang wudhu itu juga kebersihan ya, untuk nikmat Allah dan syukur. Kemudian berpakaian bagus saat ke masjid, jangan makan orang kemudian boleh makan yang banyak, tapi jangan berlebihan ya. Karena berlebihan makan yang banyak, berlebihan itu mengganggu kesehatan. Jadi ada oleh Islam ya. Anak haid juga koron dan sebagainya. Kemudian ada mengenai yang dekat dengan ilmu kita, yaitu wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena apa? Tidak boleh tadi. Karena dengan zina itu akan menyebabkan IMS kemana? IMS karena zina loh ya, bukan suami istri yang sah, dibuang. Ya, bukan penyakit ya, IMS ya. Yang apa saja banyak lah, gonori bisa, sifilis bisa, LGV bisa, trikomuniasis, kandidiasis, sebagainya. Tapi di dalam hati juga ada setiap penyakit ada obatnya.
lalu tidak menurunkan penyakit tanpa menggunakan obatnya sebagainya. Itu diterangkan dalam hadis ya. Perkenalkan kedokteran Islam karena saya untuk memberikan mereka supaya Anda semua tahu. Periode pertama itu agak 78 setelah Nabi Muhammad lahir pada tahun 600 sekian ya, atau 7 loh. Ini pertama kali gerakannya menerjemahkan literatur ya. Jadi yang karena asalnya itu di Romawi Yunani kuno ya, literatur kedokteran dari bahasa Yunani, maka diterjemahkan dalam bahasa Arab ya, buku-buku kedokteran bahasa Arab yang pertama kali. Ilmunya di jalan Khalifah Al-Ma'mun banyak ya, seperti Umar Ibnu Ishaq, Judis Ibnu Baktin dan sebagainya. Kemudian periode kedua itu adalah perkembangan kedokteran di keislaman, kita pandang di dunia Islam ya, abad 9 sampai 13 Masehi itu perkembangan pesat ya. Timbul rumah sakit, pendidikan kedokteran bertambah di zaman Khalifah Mansur dan dinasti Abbasiyah ya. Tokohnya ada Ibnu Sina yang sampai namanya sekarang banyak dipakai ya. Masjid Ibnu Sina, rumah sakit Ibnu Sina, ya, Al-Razi dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh dokter di zaman periode kedua abad 9 sampai 13, zaman keemasan daripada Islam. Islam masih berkembang saat di dunia ya. Periode ketiga abad 13 ke atas mulai masa stagnasi ya. Lama-lama surut, lama-lama mundur dan runtuhnya era kejayaan Islam. Ini banyak sebabnya ya. Kalau disebutkan kenapa Islam runtuh padahal sudah mulai kejayaan, sudah menguasai khalifah di dunia ini, karena adanya penyakit wan. Umat Islam mulai menyintai dunia tidak lupa pada akhiratnya, mementingkan dunia dan sekarang alhamdulillah mulai timbul kesadaran lagi. Mudah-mudahan nanti di masa datang Islam berkembang kembali ya. Selain ini proses operasi pada abad pertengahan ya. Selain ini risalah kedokteran Islam, buku-bukunya banyak ya. Ilmuwan Muslim ya, itu yang pertama sebutkan Ar-Razi ya, tahun 841 Masehi ya. Kemudian bukunya itu Liber Al-Mansofis ya, tentang kesehatan publik, pengobatan preventif. Ar-Razi ya, itu tokoh yang utama. Kemudian yang kedua adalah Al-Jahrawi, Abu Qasis ahli bedah muka ya, ilmunya Al-Tasrif, Iman dan Al-Tahif ya. Ensiklopedia ilmu bedah terbaik abad pertama. Dan ini diambil oleh orang-orang Barat. Maka literatur dasar mereka mengembangkan ilmu-ilmu kedokteran ya. Dasarnya kedokteran berkembang di Barat itu ngambil dari ini zaman keemasan pada Islam ya. Selain Ibnu Sina ya, Avicenna ya, bukunya Al-Qanon Fi Al-Tib Canon of Medicine ya, hukum-hukum kedokteran ya. Ibnu Rusdi ilmu al-nafs dan sebagainya. Jadi tokoh-tokoh Islam dokter-dokter yang menonjol pada era keemasan Islam ini ya, yang mempelajari dokter-dokter Islam pada waktu itu, dan ini buku-bukunya dipakai terus ya. Right? Ini rumah sakit di Damaskus Syria waktu itu pada abad 8 ya. Right? Konsep sehat dalam Islam ini disebutkan setiap penyakit ada obatnya. Jika obat yang dapat diberikan dengan izin Allah, penyakit itu akan sembuh ya. Penyakit mesti ada obatnya, dan sembuhan itu adalah izin Allah, bukan karena dokter yang menangani, bukan karena obatnya sendiri, tapi izin Allah dengan pelaksanaan dokter ya, yang memberikan obatan dan sebagainya. Makanya metode pengobatan harus sesuai dengan cara-cara yang benar ya. Tadi ada prinsip-prinsip dokter, ada prinsip kejujuran, otonomi pasien, boleh misalnya kita pada kita korban boleh mengambil second opinion ya, tidak memberikan efek samping, manfaat.
dalam Islam disebutkan dalam Al-Baqarah itu wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ada hamba bertanya padamu tentang Allah, aku Pak ini qarib, aku dekat ya, aku mengumpulkan doa orang yang berdoa padaku. Jadi setiap doa kita, misal kita sakit itu disembuhkan oleh Allah. Dokter menyembuhkan penyakit yang sukar, kita berdoa dokternya. Kalau memang itu jalannya disembuhkan, izin Allah maka bisa sembuh. Alhamdulillah kita mengobati pasien sampai sembuh itu suatu kebahagiaan ya. Jangan senang kalau pasien datang terus, tapi kita mengobati sampai tuntas itu adalah kebahagiaan kita. My health of patient is my first consideration ya. Saat itu maka adalah dia beriman ya. Nah ini sedikit saya contohkan mengenai kesehatan kulit kami dan agama Islam ya. Coba slide. Ini saya cari dari di dalam surat As-Fussilat ada kata-kata sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengar pendengar dan kulit mereka menjadi saksi. Jadi kulit bisa baca nggak? Anak UMS harus bisa. Coba kamu baca. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'ahum wa absarahum wa juluduhu bima kan ya, jadi wajuluduhum Kulitnya. Jadi yang berbicara pada waktu kita nanti dihisab oleh Allah, kulitnya berbicara. Penglihatan, pendengaran, kulit saksi apa yang telah mereka lakukan ya. Penting sekali kulit di sini ya. Selain itu dan mereka berkata mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami ya? Kulit menjawab, yang menjadikan kami dapat bicara kepada Allah juga menjadikan segala sesuai dengan dapat bicara, dan nilai menjadikan kamu yang pertama kali dan hanya pada kamu dikembalikan. Kenapa kok kulit bisa bicara? Tanyakan Allah, apa yang kamu manusia ini kok masuk neraka ya, misalnya gitu. Slide. Jadi mengapa kulit menjadi saksi? Ini pertanyaan kita kalau kita kritis. Saya akhirnya dapat jawaban bahwa kulit merupakan organ yang pelindung paling luar dari tubuh ya. Kita sebut skin barrier. Kulit adalah barrier tubuh paling luar. Kemudian dia punya fungsi proteksi ya, pada fisik, pada kimiawi, pada imunologik ya. Fisik ada stratum dalam epidermis itu merupakan suatu fisik ya. Kemudian satu molekul merupakan suatu antimikrobial peptida kimiawi. Jadi kalau ada bakteri masuk, dia ngelok oleh kulit. Kemudian juga ada sel-sel makrofag, sel limfosit di bawah lagi itu barrier imunologik ya. Dan dia punya saraf sensorik dan motorik sehingga sensorik merasakan kenikmatan atas sensori yang seksual terima. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin ini ya. Kalau fungsi sensori kulit ini kita salah gunakan, kitanya akhirnya berdosa ya, kita bersinggungan atau kata dengan mukrimnya, apalagi kejinan dan sebagainya. Ini kitanya kulitnya melakukan apa? Selain itu lah mungkin kulit menjadi saksi ya. Ya. Ini saya rangkum terapi pada kulit ya. Kalau ada kelainan kulit, macam-macam, kulit kena infeksi, kulit ada inflamasi ya atau imun, kulit alergi, kulit gangguan pigmentasi, kulit gangguan barrier kulit, gangguan fungsi aneksa kulit seperti sebasea, akne, punya rambut, rontok, punya apokrin, bronkiolitis, bau badan ya, tumor kulit dan sebagainya. Tumor kulit bisa maligna. Jadi kita melihat dulu diagnosisnya apa penyakitnya dan kita sesuai terapi yang sesuai dengan penyakitnya. Kalau memang ada infeksi kita berikan anti infeksi, anti bakteri, misalnya infeksi bakteri, anti jamur kalau infeksi jamur ya. Kalau yang alergi kita berikan anti alergi, atau inflamasi kita berikan anti inflamasi.
psoriasis, dermatitis, gangguan pigmentasi, vitiligo, refleks melasma. Jadi slide terapi berdasarkan kelainan yang terjadi ya. Jadi prinsip tipikalnya kelainan kulit itu bisa terjadi ya. Inisial lesia basah ya lihat karena banyak fisikal pecah. Fisikal itu apa? Ayo. Fisikal pengen kulit yang berisi air ya. Kalau pecah kan air ya. Maka lesinya basah ya. Dan kita kompres ya, jangan disalepi. Kalau lesi basah salepi tambah nyenyak. Lesi keringnya menjadi gelap. Paling kering tidak, subakut bisa krim dan sebagainya. Diusahakan terapi sesuai penyebabnya ya. Antibiotika untuk infeksi bakteri, anticampur infeksi fungi, inflamasi alergi atau imun dan sebagainya. Ya, right? Pertimbangan yang lain adalah usia penderita, lokasi lesi kulit, luas lesi, cost benefit ratio ya. Seperti lokasi lesi kulit di muka menghadapi lesi kulit di daerah yang tebal, maka telapak tangan, telapak kaki, dan lain jangan lupa kan kulitnya tipis, kita harus hati-hati ya. Mengobati skabies di daerah telapak, sela-sela jari dengan daerah genital juga hati-hati juga. Ya. Jadi cost benefit ratio, ya. Tadi pertimbangan biaya yang dikeluarkan pasien dengan kesembuhannya yang tidak terkait benefitnya. Ini sedikit saya singgung mengenai venereal disease ya. Kelamin atau infeksi menular seksual. Kemarin sudah ya kuliahnya ya. Ini dasarnya kuat Al-Isra 32 itu wala taqrabu zina innahu kana la fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, sungguh zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dekati aja tidak boleh, apalagi melakukan ya. Dekati mana? Dekati ya kalau pacaran terlalu dekat itu tidak boleh. Masih saya hati-hati juga ya, masih muda nanti. Kalau bergaul sih wanita lagi ya tidak apa-apa, tapi jangan mendekati zina ya. Zina adalah suatu kontak seksual, itu yang tidak syar'i. Selain akibatnya dosa, yang dampak negatifnya adalah timbulnya IMS ya, infeksi menular seksual atau sexually transmitted disease ya, STD ya. Disebut penyakit kelamin, boleh venereal disease ya. STD banyak sekali ya, ada STD yang venereal disease ya, memang dulu dikenal tercatat itu ada sifilis, gonore, ulcus mola, LGV, pneumoconiosis itu kita kenal dengan kelompok venereal disease, penyakit kelamin. Ini sudah tercatat di Depkes dan ada terapinya, ada petunjuk-petunjuknya, ada bagaimana mengatasinya. Seperti sifilis itu atau gonore itu dulu waktu saya masih mahasiswa seperti kalian bagian kulit ke arah meninjau daerah-daerah lokalisasi pelacuran dan sehingga kita berikan suntik penyuluhan dan suntikan-suntikan untuk pencegahan terjadinya sifilis seperti benzatin penicillin periksa dulu dan ada penyuluhan dan ada pengobatan prevensi ya. Tidak diatur oleh makanya disebutkan venereal disease. Sebabnya gonore itu ada dosis-dosis yang boleh. Ada juga penyakit menular seksual tapi non-VD, non-seksual, non-specific uritis ya, trochomoniasis, condyloma scominata. Artinya mungkin tidak trochomoniasis mungkin bisa timbulkan melalui seksual kontak, tanpa seksual kontak pun bisa ya. Herpes genital ya. AIDS termasuk salah satu STD juga ya. Right? Jadi kesimpulan pada saat ini Islam sangat concern pada kesehatan raga maupun rohani, dan Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan termasuk ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Ada hubungan antara peran kulit dan kelamin dengan terjadinya penyakit ya. Sebutkan wala taqrabu. Dan tadi kulit dimintai bertanggung jawab berbicara pada waktu ditanya oleh dihisab oleh Allah di yaumul akhir ya.
dan menjaga kesehatan badan termasuk kulit dan rambut sangat dianjurkan dalam Islam ya, supaya orang bisa sehat dan bisa melakukan ibadah yang baik, bisa puasa, bisa haji, sebagainya. Oke, ini sebenarnya selalu mengenai Islam dan ilmu kedokteran, khususnya kulit dan rambut. Ada pertanyaan? Ini sudah. Sama. Ada pertanyaan enggak? Barangkali tentang ini atau tentang yang lain boleh. Islam dan kedokteran, Islam dan ilmu penyakit kulit dan kelamin khususnya ya. Ayo ini supaya mayoritas cewek-cewek ya. Banyak? Ada enggak? Enggak. Oke, ini masih ada waktu ya. Kalau ada waktu, tolong saya lanjutkan dengan kuliah topik kedua ya. Saya diberikan jam 9 berapa selesainya? 9. Sudah? 9.40. Iya. 9, ini sekarang 9.45. Coba mengenai kedua, saya tentang dermatitis kemuliaan. Dan sebab nanti minggu depan saya juga akan berikan kuliah tentang Iya. Belum dipindah sama Kemal tuh. Yang saya. saya berikan kuliah mengenai dermatitis ya. Dermatitis itu suatu kelainan kulit. Itis artinya apa? Inflamasi kulitnya. Inflamasi kulit ya. Jadi bentuknya bermacam-macam, banyak sekali topiknya. Ya, sedikit saya singgung aja pada pendahuluannya aja ya. Nanti selain dermatitis akan membahas urtikaria, dermatitis menyenangkan, sebagainya. Right? Dermatitis is inflammation of the skin as a response of stimulus induced by a wide range of external maupun internal faktor. Jadi ada faktor internal maupun faktor dari luar menyebabkan gejala apa? Itching dengan tanda skin lesionnya polymorph. Tadi saya beritahu bahwa wujud kulit itu mendasari diagnosis kita. Kalau ada suatu kelainan kulit yang polymorph, artinya polymorph ini banyak UKK, bisa blister apa? Blister apa? Apa blister? Apa blister? Physical ya. Redness makula, swelling itu pemekaran, bruising itu juga dim ya, scarring itu berwarna, macam-macam UKK-nya itu polimorf itu mungkin ada dermatitis. Tergantung dermatitis apa nanti, apakah dermatitis atopi, apakah dermatitis, apakah dermatitis granata dan sebagainya. Ya, itu seperti contohnya pada anak kecil ini, pipinya merah, ada kita lihat dari dekat ada papel, ada vesikel. Di sana di atasnya itu ada penebalan, hiperpigmentasi, dan squama dan sebagainya. Dulu dermatitis digunakan inflamasi oleh faktor yang dari luar. Kemudian yang dari dalam disebut eksema ya. Eksema itu ada dermatitis tapi ada faktor dari dalam genetik. Tapi sekarang antara dermatitis dan eksema itu istilahnya sinonim ya, sama kita kata. Dermatitis is eksema sama ya bawahnya. Jadi polymorphic erythema, edema sebagainya. Jadi eksema itu dari kata-kata Yunani related to the spongiated fasciculation of epidermis, used to describe inflammation that had no obvious external cause, tidak ada faktor dari luar, hanya dari dalam, yaitu faktor genetik. Jadi anak kecil yang tiba-tiba timbul merah, tidak ada sebab lain macam-macam. Oh, ya anamnesis itunya juga gitu, nah, itu ada, itu kita sebut bisa eksema. Terus sekarang dermatitis atopik ya, ada faktor genetiknya. Right. Eczema is sometimes used for dermatitis.
It to mean the same thing that generally indicated. Sekarang sinonim ya antara eksima dan dermatitis kita anggap sama. Dengan definisi bahwa dermatitis itu suatu kelainan kulit yang bisa oleh karena faktor dalam dan faktor luar ya, right? Faktor luar itu mungkin bahan kimia ya, deterjen dan alergi kontak deterjen, asam basa ya, semen, kadang-kadang semir rambut, kadang-kadang pakai orang tua pakai semir rambut gatal kepalanya itu alergi semir rambutnya, ada bahan PPDA, parafinil diamin ya, ada logam orang pakai gelang karoti nggak tahan, ada anting-anting ada kecil yang itu karena alergi logam kontak ya, ada karena fisik ya, dermatitis solaris karena sinar matahari, ada karena mikroorganisme ya. Kalau endogen sudah dari luar masuk, tapi alergi makanan ya, makanan yang luar dimakan atau aerogen yaitu hirupan ya, seperti debu rumah ya. Ya. Jadi keluarnya gatal pada satu akut biasanya basah ya, karena fisikal itu ada muka kayak ada airnya yang pecah fisikal subakut yang digoreng. Kalau kronis berarti mendapat timbul lignifikasi istilahnya ya. Seperti tadi gambarnya di pangan itu kronis, ada hiperpigmentasi dan ada penebalan lignifikasi. Nah ini klasifikasinya, dermatitis eksogen ini bisa dengan kontak alergik, dengan kontak fotoalergik ya. Ada pengaruh sinar matahari ya, dan kontak iritan ya. Nanti antara kontak alergik orang iritan yang dibahas atau kuliah mendatangnya. Kalau endogen penyebabnya misalnya dermatitis medikamentosa, obat dari dalam ya, makan antibiotika atau botol gatal, dermatitis medikamentosa ya. Kalau makanan alimentosa, makan ikan laut itu gatal-gatal. Ada dermatofitit itu satu reaksi. Apa itu reaksi? Ini reaksi adalah suatu inflamasi kulit dermatitis disebabkan oleh karena ada infeksi jamur di tempat lain. Misalnya ada Taenia curis ya, ini kan jamur dermatitis itu gatal-gatal tempel di tangan. Ini reaksinya. Suatu reaksi harus reaksi gangguan sistem imun akibat ada antibodi yang dikeluarkan oleh jamur dan infeksi di tempat lainnya. Tidak, jamur misalnya ada infeksi TBC pada paru menimbulkan tuberkulit ya. Tuberkulit infection. Nanti di TBC kulit diajari ya. Kalau kebanyakan tidak diketahui ya, atopi, sibori, psoriasis, neurodermatitis kita nanti pelajari satu persatu ya minggu depannya. Histopea-nya untuk kita mungkin barangkali tidak perlu sangat ya, karena kita klinis sudah pasti itu untuk dermatitis ya. Kalau perlu memang histopea ya, bisa akut, subakut, untuk kronis gambarannya lain-lainnya kan. Pengobatan bisa topikal, bisa sistemik. Kalau sistemik ringan aja, hanya kanker aja, apa ya adalah antihistamin ya, TPM atau methadone, pencidal, methicillin dan sebagainya. Kalau berat sih inflamasi berat baru kita masukkan kortikosteroid oral. Kalau topikal juga gitu. Tadi ada kaidahnya kalau basah dan basah, kalau agak kering dan krim, kalau kering sekali dan bedak ya. Right? Sudah saya kira ya. Nanti ini minggu depan ya, kita mulai dermatitis kontak itu, dermatitis kontak alergi, iritan, dermatitis atopik, dermatitis seborrheic banyak nanti minggu depan nanti. Kalau sekarang nggak cukup semuanya. Dan itu ada juga reaksi alergi pada kulit, urtikaria dan sebagainya, dermatitis kadatanata. Mungkin kalian akan tahu nanti, oh kalian kulit itu banyak ya, ada macam-macamnya. Sehingga kadang-kadang mendiagnosisnya itu apa ini. Yang penting
Kalian ingat, undang itu selalu dasarnya apa? Pertama analisis ya. Kedua gejala klinis yang khas. Gambar klinis mencerminkan diagnosis. Tapi kalau itu dermatitis, gambarnya polimorf ya. Analisis perlu kalau kita tanya ada keluarga saya seperti ini, oh ini dermatitis atopik misalnya. Ya, jadi kalau tahu kaidah-kaidahnya gampang ya. Kalau kadang-kadang kita tidak tahu rumusnya, kaidahnya kita lalu saja, asal pakai kulit, beri steroid, ya, sampingannya kita tidak tahu. Ini bukan kesalahan yang merugikan pasiennya, padahal kesehatan pasien adalah pertimbangan seorang dokter yang utama. Oke, saya kira ada pertanyaan untuk dermatitis. Kita lanjutkan minggu depan ya, hari Kamis. Jangan sampai telat semuanya. Mari saya datang tadi tepat 8 kurang lebih sedikit, masih sedikit sepertiganya. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini slide-nya. Kan Sudah di sampun kula ejek juga. Pulang jam. Matur nuwun nggih. ini yang nih, kalau buka kan. Nggih. 9 pas ya. Pink ya. Iya. 9 pas untuk Selesainya 9 berapa? 9.30. 9.30. Oh, 8.40. Berapa? Masih lama kalau gitu ya. 30 menit ya. Iya. Kita lihat jamnya dari lokasi ini. Apa? Habis ini ada kuliah apa? Betul itu. Nah, seharusnya habis ini ada kuliahnya dokter Flora, tapi kemarin di reschedule ke hari kemarin. Bisa kuliah dulu ya. Iya. 7.50 sampai 9.30 ya. Jadi Masih 30 menit. hampir berapa? 40. Oh, 1 jam lebih kalau gitu ya. Kita baru aja mulai jam 8 jam 9 1 jam. Pokoknya tambahin. Tinggalan pun enten memang dok. Oh iya dah, iya dah. Teman-teman ya. Apa jumlahnya? Ini ya. Ini yang masuk ini. Iya, Ini yang masuk banyak ya. ini sebagian ada yang belum absen. Kamu udah. Kamu jadi mana? Ini ya. Coba. Belum saya rekap soalnya ada beberapa yang belum tanda tangan. Saya udah Sudah. Sama Kalau dok. saya direkam ya. Kita ada minggu depan nanti 7 jam lebih. Saya kira sama aja. Biasanya dia 1 jam, terus saya lihat jamnya lah, jadwal 1 jam lebih. Biasanya makanya Iya. 1 jam lebih memang capek ya. Biasanya juga kalau kuliah yang lain juga 100 menit gitu. Sulit ya. Iya. Di sini langsung ke rumah sakit. Ya,
ada rapat ini. Berarti kita Ya.